Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih Solihah. Semangat luar biasa Ananda begitu terasa hingga ke dalam dada. Mari kita sambut hari menuju masa depan yang penuh arti. Semoga hari ini kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan hari ini kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Bersama saya, Ustazah Irma Mukhalidah dari SD Islam Tompo Kersan Lumajang, belajar tematik menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Anak-anakku sayang yang Ustazah banggakan, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pelajaran yang akan kita pelajari adalah menguraikan informasi dalam teks melalui kata tanya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah meridhoi kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sayang yang Ustazah cintai, sebelum kita lanjutkan pembelajaran dari hari ini, jangan lupa Ananda siapkan buku tulis dan alat tulis Ananda untuk mencatat informasi penting supaya tidak terlewatkan. Baik anak-anakku sayang, informasi yang terdapat di dalam buku atau suatu teks bisa diuraikan dalam 6 jenis aspek berdasarkan kata tanya, yaitu 1. Aspek apa, 2. Aspek di mana atau kemana, 3. Aspek kapan, 4. Aspek siapa, 5. Aspek mengapa, 6. Aspek bagaimana. Keenam aspek tersebut dapat kita singkat dengan kata adik Simba. A. Apa, di mana kemana, K. Kapan, S. Siapa, M. Mengapa, ba. Bagaimana. Dalam bahasa Inggris, kata tanya tersebut dikenal dengan 5W1H. What, apa, who, siapa, why, mengapa, where, di mana kemana, when, kapan, how, bagaimana. Aspek apa menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Aspek di mana kemana menunjukkan atau menjelaskan tempat. Aspek kapan menjelaskan waktu. Aspek siapa menunjukkan penjelasan nama orang atau seseorang. Aspek mengapa menunjukkan penjelasan alasan atau sebab akibat dalam suatu cerita. Aspek bagaimana menunjukkan keterangan keadaan, cara, proses, ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat tanya dalam suatu kalimat pernyataan dengan memperhatikan tanda yang bergaris bawah pada kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan yang pertama, bernafas adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Dari pernyataan tersebut, maka aspek yang tepat mengenai penjelasan suatu hal tersebut adalah aspek apa. Maka kalimat tanya yang tepat adalah apa yang dimaksud dengan bernafas? Kalimat pernyataan yang kedua, dalam pernafasan, proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di ujung saluran pernafasan, yaitu pada bagian yang disebut alveolus. Dari pernyataan tersebut,
penjelasan tempat terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Aspek yang sesuai adalah di mana. Maka kalimat tanya yang sesuai adalah di mana tempat terjadinya proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dalam pernafasan. Kalimat pernyataan yang ketiga. Fotosintesis pada tumbuhan terjadi pada saat ada cahaya matahari. Dari pernyataan tersebut terdapat penjelasan mengenai waktu terjadinya fotosintesis. Maka aspek yang tepat adalah kapan. Dan kalimat tanya yang sesuai adalah kapan terjadi fotosintesis pada tumbuhan? Kalimat pernyataan yang keempat. Dr. Ahmad menggunakan oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah pasien. Dari pernyataan tersebut terdapat penjelasan mengenai seseorang yang menggunakan oximeter. Maka aspek yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah siapa. Siapa yang menggunakan oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah? Kalimat pernyataan yang kelima. Paru-paru merupakan organ tubuh manusia yang paling vital, karena paru-paru merupakan organ pernafasan bagi kehidupan yang berperan penting dalam menyeimbangkan tubuh untuk menetralkan panas dari jantung. Dari pernyataan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan paru-paru termasuk organ tubuh yang sangat penting. Maka aspek yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah mengapa. Mengapa paru-paru disebut organ tubuh manusia yang paling vital? Kalimat pernyataan yang keenam. Kulit amfibi yang lembab menghirup oksigen dan bercampur dengan darah. Selanjutnya terjadi pertukaran gas karbon dioksida dalam tubuh amfibi. Maka kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat pernyataan tersebut adalah bagaimana. Bagaimana amfibi bernafas dengan kulit? Nah, bagaimana Ananda Solih-Solihah? Penjelasan Ustadzah mudah dipahami bukan? Belajar tematik menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Melalui pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, kita belajar dengan semangat, penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Ingat, dalam belajar kita harus mempersiapkan masa depan kita untuk hari esok. Karena apa? Karena hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini. Saya Ustadzah Irma Mukholidah dari SD Islam Tompo Kersan Lumajang mengucapkan selamat belajar di rumah, belajar bersama keluarga. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.